Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Kami berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, segeralah engkau tempuh jalan Tuhanmu dengan rasa redha dan mendapatkan keredaan. Maka hendaklah kamu sekalian bergabung dengan jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga yang telah disediakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat terakhir. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan lintasan qalbu seorang hamba kepada Sang Khalik, merasakan diri bahwa dekat dengan Allah, merasakan hidayah Allah ada dalam hidupnya, menata kehidupan dengan sebaik-baiknya, menciptakan diri pribadi rahmatan lil alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan umat, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengisi wasiat khutbah
hakikat dari fitrah. Sudah 1 minggu kita merayakan hari raya Idul Fitri. Setelah kita menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, maka masuk kita di bulan Syawal. Dihitung dari waktu yang berjalan, tepat hari ini kita sudah 1 minggu merayakan hari raya kemenangan kita kembali kepada kesucian. Di dalam istilah sebutan kita sehari-hari, kata-kata yang sering muncul itu setelah akhir Ramadan adalah kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Kalau kita analisa kalimat ini, Bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalimatnya adalah kalimat kembali. Setiap kata yang disampaikan dengan kata-kata kembali berarti kita sudah pernah, berarti kita sudah suci jauh sebelumnya. Dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Di mana jiwa yang tenang? Yaitu jiwa orang-orang yang berada dalam keadaan fitrah. Jiwa orang-orang yang berada dalam keadaan kesucian. Jiwa seseorang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita kaji adalah di dalam kalimat ini dinyatakan kembali kepada kesucian. Kita coba ambil dari kalam Allah surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah aku ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik penciptaan. Ini ada beberapa ayat yang saling berkaitan, Pak. Surat At-Tin menyatakan sesungguhnya Allah ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik penciptaan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kemudian dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu wahai jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang, orang yang bertakwa, dan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Kata-kata sempurna tidak ada kekurangan. Nilainya plus di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat. Kita coba analisis. Kalau kita tinjau dari aspek pengertian syar'iyyah, setelah menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, masuknya bulan Syawal, kembali kepada kesucian, dikenal dengan Idul Fitri, yaitu hari kembalinya kita kepada kefitrahan, kembalinya kita kepada hakikat diri kita yang Allah ciptakan dengan sempurna dan berada dalam keadaan bersih, tidak ada noda hitam sedikit pun. Mudah-mudahan berdoa kita kepada Allah, pada tanggal 1 Syawal kemarin kita semua dihitung oleh Allah kembali kepada kesucian. Kembali kita kepada fitrah kita manusia yang sempurna Allah ciptakan. Why? Pertanyaan besar timbul bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah rahimahullah.
Kalau memang istilah yang dipakai kembali kepada yang fitrah, berarti sebelumnya kita sudah fitrah. Pertanyaan kapan? Kapan kita manusia ini berada dalam keadaan fitrah dan kapan kita manusia mulai ternoda, bercampur antara yang hak dengan yang batil, kemudian melaksanakan ibadah puasa, terbuang noda-noda tadi, kembali kita kepada kefitrahan. Kapan ini terjadi, Pak? Kalau kita tinjau dari aspek kajian ilmu kalam atau juga disebut dengan kajian tauhid, mengingat kita dalam riwayat Allah menegaskan, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam sunnah beliau bahwasanya manusia kita ini yang hidup di alam dunia ini, bapak-bapak, perlu kita sadari, lahirnya kita dari rahim seorang wanita, lahirnya kita dari rahim seorang bunda kita masing-masing. Ini bukanlah awal dari kehidupan kita. Tapi kapan awal kehidupan kita al-insan? Jauh sebelum kehidupan dunia ini ada. Belum ada langit dan bumi, belum diciptakan makhluk yang banyak oleh Allah. Kita al-insan telah hidup jauh sebelumnya. Tatkala Allah Azza wa Jalla berdiri dengan sendirinya, Zat berkehendak kepada sifat, ingin mengembangkan kehidupan, maka Allah menciptakan di saat itu yang disebut dengan al-insan. Karena dalam ayat Allah, dalam kalam Allah ditegaskan, kum, jadi, fayakun, maka jadi al-insan di saat itu. Para ahli tafsir menganalisis, Pak, kata-kata fitrah, kata-kata kesucian itu disandarkan kepada tatkala Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan al-insan. Kapan Allah ciptakan? Dalam kajian ilmu kalam disebut dengan di zaman azali. Apa yang dikatakan zaman azali? Di mana di saat itu belum ada kehidupan yang lain. Sebelum kehidupan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-insan. Yaitu di zaman azali. Di alam mana kita hidup di saat itu? Kita hidup di alam ruh, berada dalam keadaan kesucian. Maka hari raya Idul Fitri yang kita rayakan 1 minggu yang lalu, di bulan Syawal ini sampai ke depannya, sampai ketemu kita kembali Ramadan berikutnya, yaitu hari raya sebenarnya adalah hari raya jiwa kita. Hari raya al-insan yang maha dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, tidak ternoda sedikit pun, berada dalam keadaan fitrah. Maka pada 1 Syawal, tatkala kalimat tahmid, tahlil, takbiran kita kumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat yang kita kumandangkan tahmid, tahlil, takbiran menandakan kita siap kembali kepada fitrah kita, kembali kita kepada kesucian. Irjini ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siap kita menata kehidupan kita ke depan, mulai tanggal 1 Syawal sampai akhir berpisah roh dengan jasad.
maka kita akan menata kehidupan kita sesuai dengan ridha Allah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis Ramadan Pak, bukannya kita berhenti berpuasa, bukannya selesai kita berpuasa. Puasa yang sesungguhnya adalah yaitu puasa setelah Ramadan. Ini yang sesungguhnya Pak. Kalau kita Pak pakai helm di jalan raya atau di pusat-pusat kota, itu mah gampang Pak. Kalau di kota ada lampu merah, ada rambu-rambu, ada penjaga, ada polisi atau tidak ada polisi, kita pakai helm itu gampang. Udah jadi kebiasaan. Yang jadi persoalan itu adalah apakah kita di komplek ini bawa motor juga pakai helm? Ini yang susah Pak. Apa yang susahnya? Pakai helm di saat kita tidak di jalan raya. Pakai helm di saat kita bawa motor di dalam komplek ini. Ini yang berat. Apakah tuntutan pakai helm itu wajibnya di jalan raya? Apakah kita wajib pakai helm itu untuk polisi? Untuk kepentingan negara? Tidak. Kita pakai helm itu tujuannya untuk keselamatan. Polisi hanya mengingatkan kita Pak, ngatur kita supaya ingat dengan aturan yang ada. Tapi kenapa kita taat di jalan raya Pak, kita taat di pusat-pusat kota pakai helm, tatkala kita berada di komplek kenapa kita nggak mau lagi pakai helm? Kenapa? Karena Pak polisi nggak ada yang negur kalau di komplek Pak. Berarti Bapak pakai helmnya karena polisi, bukan karena untuk keselamatan diri. Artinya apa? Di bulan Ramadan kita puasa mah itu gampang, karena itu sudah biasa kita lakukan semenjak kita kenal dengan ajaran Islam. Yang jadi persoalan itu adalah mampukah kita asyam mulai dari semenjak bulan Syawal sampai kembali datang bulan Ramadan berikutnya. Apakah kita harus puasa menahan makan dan minum haus dan lapar di siang hari di bulan Syawal sampai datangnya bulan Ramadan? Enggak Pak. Yang dituntut asyam itu adalah menahan diri kita agar kita tetap irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali ke jalan Allah yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak, yang haram katakan haram, yang halal katakan halal. Jangan campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itulah yang dikatakan berpuasa. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Maka oleh karena itu, belum dikatakan berhasil puasa seseorang apabila dia setelah Ramadan tidak mampu mengendalikan diri dan tidak mampu membawa nilai-nilai ibadah puasa Ramadannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya hidup kita ini di dunia Pak adalah pilihan. Di dunia ini Allah sediakan Pak. Andai kata Allah tidak untuk menguji iman kita, maka Allah tidak akan ciptakan kemaksiatan di dunia ini. Di mana ada kebaikan, di situ ada kemaksiatan. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Tidak cukup sampai di situ Pak. Ya, tidak cukup. Sampai Allah tegaskan dalam surah Asy-Syamsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nafsin wa ma sawwaha. Untuk menguji iman manusia kata Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia di dunia ini aku berikan manusia dua jalan. Jalan yang mana?
jalan kefasikan, jalan kemaksiatan, jalan kedurhakaan, jalan kemusyrikan, jalan kemunafikan aku ciptakan, kata Allah. Di dalam diri manusia juga aku titipkan sifat itu. Jadi sifat jahat itu, Pak, itu ada di tubuh kita. Jangan katakan tidak ada. Silakan buka surat Asy-Syamsi nanti, Pak. Fa alhamaha fujuraha. Aku titipkan ke dalam kalbu manusia itu sifat kefasikan. Wa taqwaha, dan aku titipkan kepada manusia dalam kalbunya sifat ketakwaan. Pada ayat berikut dikunci oleh Allah, qad aflaha man zakkaha. Walaupun aku titipkan ke dalam kalbu manusia itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan, sesungguhnya orang-orang yang dekat denganku, kata Allah, adalah qad aflaha man zakkaha, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jalan yang mana yang diridai oleh Allah? Yaitu jalan ketakwaan. Jadi oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah rahimahullah, kita pada tanya selera, Pak. Setelah kita 7 hari ini merayakan hari raya Idul Fitri, tentukanlah sikap kita ke depan, tentukanlah langkah kita ke depan, tetapkanlah hati kita di jalan Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Sampai berpisah roh dengan jasad kita nanti, tetaplah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan berpuasa. Jadi puasa yang sesungguhnya itu bagi orang muslim adalah 24 jam sehari semalam, 365 hari dalam 1 tahun, tidak pernah kita berhenti berpuasa. Cuma puasa di bulan Ramadan dipluskan oleh Allah menahan haus dan lapar, makan dan minum, dan berhubungan suami istri di siang harinya. Itu lebihnya di bulan Ramadan. Tetapi sesudah bulan Ramadan, yang asyam tetap hidupkan dalam diri kita. Tetap kita berada di jalan Allah, walaupun kita boleh makan dan minum, walaupun kita boleh melakukan perbuatan yang diridai oleh Allah di siang hari, tapi ingat, kita sedang berpuasa, menahan diri dan tempuh jalur yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Mana ihdinas siratal mustaqim? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Berbuatlah kita di dunia ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqtabil ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala
innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al quburahu rawdatul jannah masalan quburahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna la ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum